Ada sebagaimana kami ada. Kami siap Tuhan mendengarkan suara-Mu. Kami siap Engkau berbicara bagi kami. Kami siap untuk mendengar arahan bagi kami, petunjuk bagi kami Tuhan. Kami siap mendengar bimbingan, teguran, nasihat dan firman yang akan membawa kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Pengurapan Tuhan menjadi bagian kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan bagi kita semua bahwa Dia menyertai, firman Tuhan menyertai, firman Tuhan bersama-sama dengan hidup kita. Saya percaya bahwa itu adalah merupakan satu kenyataan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan bahwa Dia menyertai, Dia mengawasi, Dia mengontrol hidup kita, akan menjadi bagian hidup kita senantiasa. Amin. Ya, saya membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Dan ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Sulaiman adalah tokoh orang yang berhikmat. Ya, tokoh orang yang berhikmat. Dia salah satu tokoh yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Ya, tokoh orang berhikmat, hikmat yang datang dari Tuhan. Kalau saudara pernah membaca, memperhatikan, tak kala pengahlian takhta dari Daud datang kepada Sulaiman, dalam satu penglihatan Sulaiman di satu tempat di sebuah gunung, tiba-tiba ada suara Tuhan berkata kepada Sulaiman, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau? Lalu Sulaiman bilang, aku hanya mau minta hikmat. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu dia tokoh yang sangat berhikmat. Kalau membaca tulisan-tulisan Sulaiman lewat pemwahyuan dari Tuhan, maka begitu banyak hal-hal yang berhubungan dengan hikmat yang hanya dapat ditangkap juga oleh hikmat. Dan hikmat ini bukan dengan hikmat dunia. Ya, hanya dapat ditangkap dengan hikmat dari Tuhan. Kalau kita menangkap pernyataan Tuhan lewat Sulaiman yang penuh dengan hikmat ini, dan kita tangkap dengan hikmat dari Tuhan, maka semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, karena hanya dengan cara hikmat dari Tuhan yang membuat kita mendapat mengerti akan firman yang disampaikan Tuhan lewat Sulaiman. Oleh sebab itu di waktu dia meminta hikmat, Tuhan bukan hanya memberi hikmat, tetapi Tuhan memberi kekayaan yang luar biasa. Dia memberi kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki harta yang Alkitab berkata, tidak ada orang yang sekaya Sulaiman sebelum Sulaiman dan sesudah Sulaiman. Nah, saya percaya Alkitab tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah salah.
Kalau Tuhan katakan sebelum Sulaiman dan sesudah Sulaiman, tentunya sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekayaan daripada Sulaiman. Ya, dia adalah tokoh yang cukup kaya, tokoh yang semua ada di dalam hidup dia. Sehingga dalam masa tuanya, dalam masa lanjut usianya, karyanya yang dia tulis dalam buku kitab Pengkhotbah, dia menyimpulkan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan belaka. Ya. Dia menyimpulkan itu karena dia sudah mengalami begitu banyak pengalaman hidup. Ya. Soal harta, soal jabatan, soal keluarga ada komplit dalam hidupnya. Sehingga dia simpulkan dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Dan inilah yang salah satu karya Tuhan berikan dalam hidup Sulaiman, pewahyuan dia yang Tuhan taruh dan dia tuliskan dalam kitab buku Amsal. Dan saya senang dengan satu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari Sulaiman, Amsal Sulaiman pasal yang ke-15, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada seorang tokoh di dalam kitab Mazmur, dia bernama Asaf. Kalau saudara membaca kitab Mazmur 73, di sana Asaf sempat mengeluh kepada Tuhan. Saya baca ayat-ayat ini untuk kita. Ini pergumulan Asaf dan pengharapannya. Ayat 1, Mazmur pasal 73. Mazmur Daud. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Lalu perhatikan ayat yang kedua. Tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkelakuan kecongkakan, berkalungkan kecongkakan, dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dan aku, pada ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ada satu kecemburuan kalau kita lihat di sini. Ya, Asaf menilai bahwa dia melihat kehidupan orang fasik, kehidupan yang orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kelihatannya sehat, hidup mereka mujur. Ya, kemarin kita sempat ngomong-ngomong tentang seorang pembersih rumah. Ya, kami tempat sharing di rumah, ada berpantas, ada Bruno Martin. Ya, saya baca di sebuah koran, ada seorang kerjanya tukang membersih rumah. Waktu dia membersih sebuah rumah, dia mendapat kotak.
Waktu dia membawa kotak, dia bawa kotak itu, dan waktu dia buka kotak itu, dia lihat isi kotak itu berisi uang $100.000. $100.000. Dia antara mau ambil dan mau mengembalikan uang itu. Akhirnya dia ambil kesimpulan, aku akan mengembalikan uang itu. Dia telepon pemilik rumah merasa senang dan katakannya, oke lah, kamu akan bawa. Iya, dia datang bawa. Waktu dia kasih kotak itu, pemilik rumah melihat $100.000 masih utuh. Lalu dia ambil 15.000, dia kasih kepada orang itu. Waktu dia kasih kepada orang itu mengucap terima kasih. Dan waktu dia mau pergi, pemilik rumah katakan, tunggu dulu. Dia kasih kunci rumah untuk orang itu. Dia bilang, ini kunci rumah dan ini rumah untuk kamu. Rumah seharga $160.000. $160.000. Bayangkan, dia mengembalikan uang sejumlah 100.000. Dari 100.000 dia mendapat 15.000. Dari 100.000 itu dia dapat bonus 160.000. Pemilik rumah pasti minus dong, ya kan? Tetapi kejujuran orang itu mendapatkan sesuatu. Kalau saya lihat, saya tidak telusuri orang ini, dia orang percaya atau tidak percaya. Tetapi kalau dari segi namanya, dia non Kristen. Kalau segi namanya, kalau lihat kayaknya dia namanya orang Indonesia, saya bisa tebak dia non Kristen dan dia kerjanya di salah satu state yang ada di Amerika ini. Nah, kalau lihat seperti itu, lalu dibandingkan dengan kita, mungkin kita berkata kita akan seperti Asaf. Kenapa enggak kita gitu? Seandainya kita berjumpa orang itu, dia seorang pemabuk umpamanya, dia seorang yang tidak takut Tuhan, kayaknya seperti keluhan Asaf. Orangnya mujur gitu kan? Mujur. Kenapa kok enggak saya gitu? Orangnya sehat-sehat kata Asaf. Sehingga begitu banyak orang mengikuti mereka. Begitu banyak orang ikuti mereka. Sampai mereka katakan, Tuhan tidak mengetahui apa yang kami perbuat. Mereka mengkalungkan kecongkakan. Mereka menyombongkan diri. Lalu pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, Asaf ini seorang nabi. Asaf ini seorang anak Tuhan. Ayat yang ke-13 dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Apakah memang begitu? Apakah memang sia-sia? Apakah memang sia-sia kita mempertahankan hidup kita yang suci? Apakah sia-sia kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan? Apakah sia-sia kehidupan kita yang telah kita beri untuk Tuhan? Apakah sia-sia? Apakah sama seperti yang diungkapkan oleh Asaf pada ayat yang ke-14? Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Dia bandingkan apa yang dia alami tidak sebanding dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi pada ayat yang ke-16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Itulah yang menghibur hati dari Asaf. Itulah yang menghibur hati dari Asaf. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik ini, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu sangat diketahui oleh Tuhan. Yang tadinya Asaf mengira bahwa apa yang mereka lakukan Tuhan tidak tahu. Tetapi pada saat dia memaksa ingin cari tahu, lalu dia lihat bahwa sesungguhnya orang-orang itu Tuhan sedang tempatkan di tempat yang akan menuju kepada satu kehancuran. Artinya, apa yang dilakukan mereka adalah sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dilakukan mereka, dan Tuhanlah tahu juga apa yang sedang dialami oleh Asaf. Amin. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Asaf. Apa yang dialami oleh Asaf tidak sebanding dengan penderitaan yang akan dialami
orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-1 dia langsung mulai dengan satu ungkapan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Itu kesimpulan. Ayat 1 adalah merupakan satu pernyataan langsung, ungkapan iman dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik kepada orang yang tulus dan bersih hatinya. Kepada orang yang jahat, orang fasik, sesungguhnya Tuhan sedang membawa mereka kepada kehancuran. Tak kala orang fasik berkata, mana Tuhan? Tuhan tidak mengetahui. Siapa bilang? Sulaiman, seorang yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, dia berkata di sana, mata Tuhan ada di segala tempat. Berarti segala sudut alam jagat ini ada di dalam kontrol, ada di dalam jangkauan mata Tuhan. Tidak ada satu sudut yang terlepas dari jangkauan mata Tuhan. Alkitab berkata, segala tempat, dimanapun tempat itu, ada di dalam mata Tuhan dan mengawasi. Tuhan menguasai segala tempat, tempat yang dimanapun kita berada. Dan Tuhan berkata, mengawasi segala orang jahat dan orang baik. Ya, dia mengawasi. Dia tahu apa yang dilakukan oleh orang fasik. Dia tahu apa yang dilakukan oleh orang jahat. Dia tahu. Asaf boleh kebingungan. Asaf boleh merasa cemburu karena melihat orang fasik hidup makmur, melihat orang yang tidak percaya Tuhan kayaknya diberkati. Mereka naik mobil mewah. Ya, mereka memiliki rumah yang cukup baik, yang cukup bagus. Sedangkan dia Asaf katakan, aku hari lepas hari aku menderita. Ya, Tuhan mengawasi. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh orang yang di sana yang Tuhan tidak ketahui. Dan Alkitab berkata, kita tidak perlu cemburu dengan mereka. Amin. Kita tidak perlu cemburu, karena apa yang mereka lakukan, Alkitab berkata, sedang Tuhan tempatkan di satu tempat yang sebentar lagi mereka akan jatuh dan hancur di sana. Tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Dia adalah orang yang akan diberkati Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Termasuk Asaf, termasuk Sulaiman, termasuk kita semua. Bahwa Tuhan mengawasi. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Asaf, penderitaan yang dialami oleh Asaf. Tuhan tahu apa yang sedang dibingungkan oleh Asaf, sedang duka yang sedang dialami. Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang dialami oleh orang percaya yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu persis. Oleh sebab itu kalau kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payah, berdirilah teguh, sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Tidak akan pernah sia-sia. Ya. Kita tidak akan pernah apa yang saya lakukan dalam pelayanan ini sebenarnya tidak ada artinya. Siapa bilang? Ada satu saat kita akan melihat arti dari sebuah apa yang kita tekuni di dalam kehidupan kita. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkata, Dia mengawasi kita, Dia memperhatikan kita, Dia kontrol kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu fair. Amin. Dia adalah Tuhan yang amat sangat baik. Dia tidak pernah tidak menghargai kehidupan kita. Saudara, tak kala bencana melanda Indonesia, bencana melanda daerah Kepulauan Sumatera, di sana ada daerah Karo yang dilanda dengan bencana gunung berapi. Seluruh Kepulauan Jawa dilanda dengan bencana banjir. Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, dilanda dengan banjir juga. Dan begitu banyak daerah-daerah lain
yang sedang dilanda dengan banjir. Daerah-daerah Eropa, Prancis, Spanyol, Portugal dilanda dengan badai, laut, angin. Daerah Jepang, Tokyo dilanda dengan snow. Daerah Amerika bagian Isana bagian timur dilanda dengan snow yang membuat begitu banyak orang menderita. Dan penderitaan ini dialami juga oleh orang-orang percaya juga di sana. Di sana juga ada orang yang takut akan Tuhan, alami juga hal itu. Menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak tahu akan peristiwa ini? Apakah Tuhan tidak perhatikan ada orang percaya di sana? Apakah Tuhan tidak peduli dengan orang-orang yang hari-hari hidupnya di dalam Tuhan, melayani Tuhan? Ya. Waktu saya mendapat video dari Manado, ada berapa gereja tenggelam, ada berapa gereja hancur, ada berapa rumah anak-anak Tuhan hancur. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, amin. Ya, Tuhan tahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam jagat ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Alkitab berkata Dia mengawasi segala tempat. Di mana tempat, di sudut manapun Tuhan tahu. Dan semua Tuhan tahu segala bentuk kejadian. Tuhan tahu persis. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecil hati. Kita tidak perlu pesimis melihat bahwa apa yang kita lakukan seperti tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan amat sangat memperhatikan. Amin. Tuhan amat sangat, karena Dia mengawasi. Dan menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, hal-hal apakah yang Tuhan awasi dalam hidup kita? Hal-hal apakah yang membuat kita diperhatikan, dikontrol oleh Tuhan? Apa yang diperhatikan oleh Tuhan? Apa yang dilihat oleh Tuhan? Saya ingin sampaikan, Tuhan bukannya sekedar mengawasi kita, melihat tak kala kita kekurangan lalu Dia mencukupi. Tuhan mengawasi kita bukannya sekedar melihat kita sakit lalu Dia menyembuhkan. Tuhan bukan sekedar melihat tak kala kita tidak punya pekerjaan lalu Tuhan memberikan pekerjaan. Tuhan bukan hanya sebatas sampai itu. Tuhan kita mengawasi kita bukan hanya sebatas sampai itu, saudara. Tetapi ada hal-hal yang saya lihat di sini. Hal-hal yang diawasi oleh Tuhan. Apa yang menjadi fokus Tuhan, apa yang menjadi perhatian Tuhan, mengawasi manusia. Saya lihat hal yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-15, ya. Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Satu hal yang saya lihat, salah satu fokus Tuhan mengawasi orang yang percaya kepada Tuhan adalah bentuk ibadah orang itu. Tak kala orang Yahudi beribadah kepada Tuhan, Tuhan melihat cara mereka beribadah. Tuhan melihat bahwa mereka beribadah, tetapi sikap hati mereka tidak ada di situ. Mereka beribadah, tetapi mereka fokus hati mereka bukan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan mengawasi kita bukan hanya sekedar mencukupkan segala kekurangan kita seperti saya katakan tadi. Tuhan mengawasi kita bukan hanya sekedar menyembuhkan tak kala kita sakit. Tuhan mengawasi kita bukannya sekedar untuk memberikan pekerjaan tak kala kita tidak punya pekerjaan, tetapi Tuhan juga mengawasi akan ibadah kita. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Dia, itu juga yang diawasi oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan apakah kita beribadah hanya supaya kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Apakah kita beribadah supaya segala masalah-masalah yang melanda kita ditolong oleh Tuhan tak kala kita beribadah? Apakah kita beribadah supaya orang tahu bahwa kita memang ini adalah orang Kristen, setiap hari Minggu harus beribadah? Apakah itu hanya sebatas itu? Alkitab berkata Tuhan melihat akan bagaimana sikap hati kita di dalam beribadah.
Saya selalu ingin sampaikan di mana saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa tak kala kita beribadah adalah kita memberi untuk Tuhan. Kita memberi hati untuk Tuhan. Kita memberi waktu untuk Tuhan. Kita memberi pujian kita kepada Tuhan. Kita memberi segala-galanya kepada Tuhan. Karena sepanjang hari Tuhan telah banyak memberi bagi kita. Dari hari Senin dan seterusnya sampai Sabtu, begitu banyak Tuhan telah memberi. Dan pada saat kita beribadah adalah waktunya kita akan memberi untuk Tuhan. Ya, seperti minggu lalu saya sampaikan lewat mimbar ini. Oleh sebab itu kita tidak akan melihat kiri kanan, jumlah banyak sedikit. Adalah kita tidak peduli itu. Yang ada adalah hati saya. Tak kalah beribadah kepada Tuhan, aku akan memberi sesuatu untuk Tuhan. Amin. Adalah waktu aku akan memberi. Pujianku akan kuberikan kepada Tuhan. Hatiku aku berikan kepada Tuhan. Kupingku, telingaku aku berikan untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Segala-galanya aku berikan untuk Tuhan. Itu yang diawasi oleh Tuhan. Ada cekaman yang Tuhan berikan kepada orang Israel, cekaman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Alkitab mereka beribadah, mereka penuh dengan kemunafikan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Ibadah mereka didasarkan dengan pengajaran mereka, kemauan mereka, suka-suka mereka. Saya percaya kita beribadah bukan karena suka-suka kita. Amin. Yes. Ya, bukan mau-maunya kita. Ya, mumpung ada waktu gitu. Ya, mumpung bangun agak cepat gitu. Mumpung hari ini tidak ada aktivitas. Mumpung hari ini nggak ada ekstra kerja. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Kalau kita hanya sikap ibadah model seperti mumpung seperti itu, maka kita tidak beda dengan bentuk ibadah orang Yahudi. Sehingga ada satu cekaman di sana. Kalau ibadahmu tidak melampaui ibadah agama orang Yahudi, kamu belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu mari, tak kala kita mau beribadah, memang kita sudah siap sikap hati kita. Sikap hati kita telah menyiapkan diri. Tuhan, terima kasih. Senin sampai Sabtu hari ini Engkau memberkati aku. Dan Sabtu ini Tuhan, aku akan prepare untuk hari Minggu besok. Aku datang kepada Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Ya. Aku akan siapkan waktu Tuhan. Tak kalau Engkau membawa aku sampai hari ini, hari besok aku tahu adalah waktu aku akan memberi untuk Tuhan. Tenagaku, waktuku, uangku, hati dan pikiranku, pujianku, telingaku, mulutku, aku akan pakai hanya untuk Tuhan. Pengawasan Tuhan di dalam ibadah kita, itu yang Tuhan awasi. Dia mengawasi segala tempat, dan Dia mengawasi orang jahat. Dia tahu apa yang dilakukan orang jahat, dan setiap apa yang mereka lakukan ada upahnya. Dan Tuhan mengasihi juga orang yang baik, orang percaya, termasuk saudara saya. Yang diawasi Tuhan dalam hidup kita, bukan kejahatan kita, tetapi Tuhan awasi kita. Pertama adalah ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bersekutu dengan Tuhan? Yang kedua yang saya lihat di sini, Matius pasal yang ke-9. Apa yang diawasi Tuhan di dalam hidup kita? Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Ya, ayat 1 dulu. Sesudah itu naiklah Yesus ke perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu telah diampuni. Yang pertama adalah Tuhan mengawasi sikap ibadah kita. Yang kedua, Tuhan mengawasi sikap iman kita. Ada sekelompok orang, tak kala mereka tahu bahwa Yesus ada datang di kota mereka. Lalu mereka membawa orang lumpuh yang terbaring. Orang lumpuh yang dibawa oleh beberapa orang.
Yang Tuhan melihat bahwa sikap orang itu bukan melihat iman orang lumpuh, tidak. Tuhan tidak lihat iman dari orang lumpuh ini, tetapi Tuhan lihat sikap orang yang membawa orang lumpuh itu. Tuhan katakan iman yang luar biasa, iman yang luar biasa. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berarti lebih dari satu.